Shalom, sahabat BSJD yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, senang karena boleh menyapa kembali Bapak Ibu pendengar setia BSJD dimanapun berada. Hari ini bersama saya Pikaris Yongli untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin untuk pembacaan Alkitab. Sahabat BSJD yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Sebab penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Bisa dikatakan, tidak ada satu orang pun yang mau menderita, bahkan membicarakannya pun enggan. Namun mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita pasti mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah memberikan penghiburan bagi setiap orang yang menderita. Penghiburan dalam hal ini ialah ketika kita mampu merasakan karya Allah di tengah penderitaan yang dialami. Sederhananya, jika kita tidak pernah merasakan sedih atau sakit, bagaimana mungkin kita pernah merasakan penghiburan atau kesembuhan dari Allah? Jadi, sangat jelas apa yang dirasakan oleh Paulus semasa hidupnya dan dalam karya pelayanannya menunjukkan bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan. Sahabat BSJD yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, penderitaan penting untuk dialami agar tidak terbuai dengan hal yang enak-enak saja, supaya saat menghadapi penderitaan, kita masih mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan tanpa sedikit pun menyalahkan Dia. Terkadang, tanpa disadari, kita bisa saja menyalahkan Tuhan atas semua hal yang terjadi, secara khusus hidup menderita. Namun, mengapa? Karena iman kita terlalu kerdil. Padahal, jika kita mampu memahami tujuan Allah melalui penderitaan untuk membentuk kehidupan yang lebih baik, kita pasti tidak akan protes ataupun memberontak. Bahkan, kita dengan rendah hati akan selalu menyatakan semua kebaikan Tuhan lewat puji-pujian. Karena penderitaan adalah bagian dari hidup orang percaya untuk tetap melayani Tuhan. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah tidak mungkin merancangkan sesuatu yang tidak baik untuk kita, walaupun proses yang dilalui begitu berat. Bahkan dalam Matius 5 ayat 4 menyatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Penderitaan kita dalam mengikut Kristus memang banyak dan tidak mudah untuk dilalui. Tetapi yang perlu kita ingat ialah penghiburan yang kita terima pun akan jauh lebih berlimpah-limpah. Allah sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa melalui penderitaan yang kita alami. Oleh karena itu, kita tidak perlu kaget bila menjadi orang percaya namun menderita. Justru penderitaan tersebut adalah bumbu-bumbu yang menghiasi kehidupan, asal kita mengalaminya bukan karena kebodohan, bukan juga karena ketidaktaatan, melainkan karena kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu kembali menuntun dan menguatkan iman kami untuk selalu yakin akan penyertaan-Mu. Kami sadar akan hidup ini ya Tuhan yang tidak terlepas dari penderitaan. Tapi kami yakin dan percaya Kau pasti menyatakan karya-Mu di dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk hari ini agar dimampukan menjalani setiap tugas, tanggung jawab dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Begitu juga dengan jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi, Engkau jaga, Engkau pelihara bahkan dalam setiap persoalan pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan. Bagi MPH Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, kami berdoa agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, supaya tugas tanggung jawab yang dikerjakan boleh semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.